Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Sahibul Fadilah Akhina Al-Karim Ibnul Karim Syekh Sambas Asy-Syafi'i dan para pengurus DKM Al-Anzi pada umumnya yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pula, pertama, marilah kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu fiqih, untuk bekal kita agar ibadah kita semua berdasarkan ilmu. Salawat serta salam semoga teraturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan umat yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan salawat ini kita juga berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sampai bab kemarin kita loncat ya. Sekarang tentang uzur salat. Sebelum kita mulai, mari kita hadharah Fatihah kita hadiahkan pada para guru kita, para masyayikh kita, khususnya Shahibul Kitab Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga dengan hadiah Fatihah ini kita diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami apa yang kita kaji dan bisa mengamalkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah thumma ladharatin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lajim azwaji wa dhurriyyati wa lajimil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal amtin mustahidin wal awliya salihin wal musannifin wal mulifin wa ususan sahabatul kitab Syekh Salim ibn Ismail al-Hadrami wa syarih Syekh Abdul Muti Muhammad An-Nawawi wa lajim syekhina masyayikhihim lajim asatidatin wa asatidatihim rahmatullahi ta'ala alaihim wa nafa'ana bihim wa bi'alumihim wa middana bi asrarihim wa a'ada alaina wa ala auladina wa ala tullabina fid darin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi wa middana bi asrarihi wa 'ada 'alaina wa 'ala auladina wa 'ala tullabina fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun a'darus sholati itnani. Bab menjelaskan tentang uzurnya salat. Uzur itu sesuatu yang menyebabkan hal yang mungkin wajib bagi kita itu punya alasan untuk bukan ditinggalkan sih, maksudnya di sini tidak tepat waktunya. Tidak tepat waktunya itu misalkan di sini kita membahas tentang sholat, maka ada satu alasan yang menyebabkan kita
boleh atau tidak berdosa ketika kita melakukannya tidak tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu berarti misalkan sholat subuh ternyata sudah jam 7. Kalau masih dalam waktu subuh walaupun agak mepet-mepet itu tetap masih tepat waktu, cuma mepet gitu aja. Jadi kalau ada orang yang ngomong sholat terus tepat waktu, yang dimaksud setelah adzan langsung sholat, itu salah. Yang dianggap sholat yang tidak seperti itu dianggap tidak tepat waktu, itu salah. Karena yang namanya tepat waktu berarti masih di dalam waktunya. Cuma kalau sholat di awal waktu itu lebih baik, lebih ada keutamaan tersendiri. Tapi tidak serta-merta yang tidak sholat di awal waktu itu tidak tepat waktu. Kan kadang-kadang sekarang banyak teman-teman yang mungkin baru apa istilahnya mengenal agama, terus istilah-istilahnya, jadi menganggap orang yang tidak sholat langsung ketika adzan itu tidak tepat waktu. Ada kan seperti itu. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi selama masih di dalam waktunya, maka itu masih dinamakan tepat waktu. Cuma ada waktu afdol, ada waktu yang biasa, ada waktu yang sudah makruh. Nah, kita membahas tentang alasan-alasan yang bisa diterima ketika kita sholat, dalam hal ini yang kita bahas sholat tidak tepat waktunya. Misalkan subuh ternyata sudah habis waktunya baru kita sholat, zuhur ternyata jam 2, zuhur jam 12, jam 4 kita baru sholat. Kalau alasannya tepat itu tidak berdosa. Tapi kalau alasannya tidak bisa diterima secara syar'i, maka kita meninggalkan sholat tepat waktunya seperti itu hukumnya dosa. Nah, udzur-udzur tersebut itu ada dua hal, dua macam. Yang pertama an-naum. An-naum itu tidur. Idza lam ya'tadda bihi, ketika dia tidak melewati batas dengan tidur tersebut. Maksudnya melewati batas itu tahu sudah masuk waktunya, tapi dia tetap tidur. Misalkan sholat subuh itu sudah masuk waktu subuh 4:30, sampai jam 5 dia nggak mau sholat, tar dulu lah. Nah jam 5 belum sholat, tidur dulu. Nah itu berarti dia seolah-olah sengaja. Nah ini berbeda ceritanya. Nah yang dibahas ini kalau kalau tidur yang tidak melewati batas. Contohnya banyak, misalkan kita tidur dari sore, dari jam 10 atau jam 11, terus nggak bangun-bangun sudah jam 6. Itu kan berarti di luar kendali kita. Kalau jam 6 misalkan sudah waktu sholat subuhnya habis, ya kita bangun langsung sholat. Itu nggak apa-apa karena waktu subuh kita dalam keadaan tidur. Tapi kalau di waktu subuh kita ada bangun, berarti ada apa? Ada kewajiban untuk sholat. Kok kita nggak sholat? Bentar lagi tidur. Sementara dia sadar kalau dia tidur lagi mungkin bablas. Nah ini namanya ifrat. Ifrat itu melewati batas, keterlaluan. Nah ini yang tidak boleh. Kalau nggak ada alasan apa-apa tapi bangunnya kesiangan, ya itu hukumnya nggak apa-apa kalau kita sholat subuhnya misalkan keluar dari waktu subuh. Falau tayaqadha min naumihi wa qad baqiya min waqtil fardhah ma la yas'al wudu au ba'dahu fala yajibu qada'uha fauran. Kalau misalkan dia tidur terus bangun, nah waktu bangun itu waktunya sholat cuma cukup untuk wudhu, atau baru setengah wudhu waktunya sholat itu sudah habis, maka yang seperti ini itu tidak harus langsung sholat.
qadha. Dia boleh qadha kapan saja. Boleh qadha kapan saja. Tapi kalau misalkan walau baqiya minal waqti ma yas'al wudu wa duna raq'atin walahu sholatun fa'itah qudimatil kal fa'itah 'alal hadirah li'anna shahibatal waqti sharat fa'itatan aidon akhdan mimma qaluhu. Kalau misalkan dia bangun terus waktunya itu masih cukup untuk wudu dan serakaat kurang lah, 1 rakaat kurang, maka sementara dia masih punya sholat yang kelewatan, maka qudimatil kal fa'itah 'alal hadirah, yang sholat ketinggalan itu harus didulukan karena li'anna sahibatal waqti sholat fa'itah aidon, karena nanti sholat yang kurang serokaat itu juga termasuk sholat yang ketinggalan juga. Maka karena seperti itu didahulukan yang sudah ketinggalan dulu. Misalkan dia tidur dari jam 11. Jadi kalau dari jam 11 itu berarti nggak masalah ya. Berarti dari jam setelah zuhurnya jam 12. Tidurnya jam setengah satu, dia kan harusnya sholat dulu, tapi dia milih tidur, padahal bukan karena ngantuk banget. Lah bangun itu sudah mau maghrib, berarti kan dia ninggal sholat zuhurnya karena dia sengaja seperti itu, maka qadhanya harus fauron, harus langsung. Nah, tapi kalau dia sholat asar itu waktunya kurang untuk melaksanakan 1 rakaat, paling baru baca Fatihah sudah masuk waktu maghrib, maka yang harus didahulukan itu sholat zuhurnya, karena toh kalau kita sholat asar dulu, sholat asar ya tidak sampai 1 rakaat, itu berarti masuk faitah karena tidur yang tadi disengaja. Tapi kalau dalam kondisi enggak tidur, beda nanti ceritanya. Ini kita membahas tentang waktu tidur itu. Jadi tidurnya setengah 1, tapi dia belum sholat sampai asar hampir habis, berarti zuhurnya dia wajib qadha karena tidurnya sudah masuk waktu zuhur, qadhanya harus segera dilaksanakan. Maka yang diutamakan itu qadhanya dulu nanti kalau bangunnya pas di asar. Law anna nawalantin fuqsadal ada al haqiqi lam tanaqid salatuhu. Karena kalau dia niat ada, kalau dia niat sholat asarnya adaan tapi kurang rakaat itu sudah habis waktunya, maka sholatnya tetap latan akid, tidak sah, tidak nggak sah, nggak jadi sholatnya, tidak terhitung. Walau syakka ba'da khuruji al-fa'alaha, udah. Nah intinya kalau tidur yang kebablasan seperti itu, kalau masih muat waktunya, kalau asar misalkan masih bisa sholat asar dulu ya, sholat asar dulu karena sholat asarnya masih cukup. Misal cukup untuk 1 rakaat, berarti kan masih di dalam waktu asar, maka sholatnya yang didahulukan asar dulu. Tapi kalau 1 rakaat nggak cukup, cuma sampai Fatihah atau misalkan baru mau surat udah masuk waktu maghrib, maka yang didahulukan sholat zuhur yang tadi sudah ketinggalan. Karena kalau nekat sholat asar, dia niat ada, itu sudah sholatnya nggak jadi dan
kalau nggak jadi berarti ya apa? Wajib qadha, tetap wajib qadha gitu. Ini dasarnya man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Jadi uzur sholat karena tidur itu dasar pengambilan hukumnya. Jadi kalau fikih itu kan pembahasan tentang ilmu untuk beribadah. Itu tidak bisa atau tidak mungkin kalau tidak diambil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kita mengkaji fikih tidak kembali kepada Al-Quran, ya berarti nggak pernah ngaji. Karena ilmu-ilmu fikih yang kita kaji, yang sudah ada, entah itu mazhabnya Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah dan sebagainya, semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu pasti. Maka ketika ada orang yang ngomong kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lah emang selama ini kita kemana? Kita nggak kemana-mana. Cuma kita makan yang sudah matang. Karena kita tidak mungkin memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan kemampuan kita. Oke lah kita paham Quran karena terjemahnya. Kita paham tentang hadis tapi karena terjemahnya. Nah, itu tidak serta-merta kita bisa mengambil hukum dari keduanya. Karena untuk mengambil hukum dari sumber-sumber aslinya perlu perangkat-perangkat. Kita harus tahu kalau Al-Quran ada asbabun nuzulnya, ada nahwunya, ada manteknya, ada nasakh mansukh. Banyak sekali. Itu baru satu ilmu Al-Quran. Kita punya enggak ilmu itu? Kalau enggak punya, kok tiba-tiba qala Allah Ta'ala, misalkan ya ayyuhalladzina amanu, terus gini, itu kata Allah itu enggak boleh. Lah dari mana? Wong dia baru tahu aja itu dari terjemahan. Kok sok-sokan mengambil hukum langsung dari Al-Quran atau dari hadis. Kalau hadis kan harus ada asbabul wurud. Ini hadis ini sebabnya itu bagaimana? Itu khususud dilalah atau umumud dilalah. Paham enggak? Sampean? Khususud dilalah sama umumud dilalah tahu enggak? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Wong ilmu yang sederhana itu seperti itu aja kadang banyak yang enggak tahu. Terus nanti aja ada untuk membahas tentang hadis ini sahih apa enggak. Itu ada ulumul hadis. Ulumul hadis itu ada diriwayatan, ada riwayatan, dari sisi riwayahnya, dari sisi matannya, rumit. Makanya kita nggak mungkin langsung ngambil dari Al-Quran dan hadis tanpa melalui ijtihad para ulama. Maka bagi kita yang seperti kita itu wajib taklid. Kalau kita nekat ijtihad sendiri, bukan malah benar ibadah kita, malah sesat. Coba aja kalau nggak percaya, sampean coba cari kalau dalam Al-Quran ada enggak ayat yang menjelaskan secara perinci tentang sholat. Hadis ada enggak secara perinci? Sholat yang tersebut di dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa Ustaz? Talata, ada 3. Tulu'il fajri inda ghurubi syamsi sama nahar, kan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, cuma 3. Gimana coba kalau kita nggak paham? Sholatnya kita pakai 3? Nggak seperti itu. Maksudnya kalau siang yaitu zuhur sama asar, bisa dijamak jadi satu waktu juga. Malam itu maghrib sama isya. Subuh, nah, ada sholat subuh. Kalau subuh nggak ada temennya, nggak bisa dijamak sama apapun. Nah, itu cuma 3 waktu. Tapi ada 5. Kalau nggak paham, ya dikiranya sholat cuma 3 waktu. Akhirnya sesat. Kalau pemahaman seperti itu berbahaya. Makanya
kalau memang bukan bidang kita tidak boleh melangkah ke sana, tidak boleh coba-coba untuk melakukan sesuatu yang bukan bidang kita. Coba misalkan sampean bukan dokter, tiba-tiba ada orang sakit, sampean udah kita operasi aja, kira-kira gimana? Tangkap polisi, pembunuhan, kan seperti itu. Itu baru masalah duniawi, belum masalah ukhrawi. Kalau kita itu kan cuma masalah nyawa, di dunia selesai. Kalau kita masalahnya tidak selesai di dunia, sampai akhirat. Ketika ibadah kita, kalau sendiri nggak apa-apa, sesat salah sendiri nggak apa-apa. Kalau ngajak orang lain sesat, ini yang berbahaya. Kalau sendiri urusanmu itu, urusanmu sama Allah. Tapi kalau ngajak orang lain sesat, sudah sesat sendiri, ngajak orang lain sesat, ya ini yang berbahaya. Makanya kalau kita bukan ahli agama, ya jangan sok-sokan malu ditanya kalau nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kayak saya kalau ditanya nggak bisa ya nggak bisa, karena saya bukan ahli agama. Saya cuma menyambung lisan saja. Apa yang saya kaji, yaitu yang saya sampaikan. Tapi kalau saya suruh ijtihad, bukan kelasnya. Kok saya terus dalil Al-Qurannya mana? Terus saya mencari dari Al-Quran, nggak tahu sama sekali ya. Tapi kalau misalkan hukum fikih seperti ini, itu ada dasarnya dari Al-Quran. Menurut ulama ini dasarnya nanti kembali kemana? Hadisnya kemana? Itu ada. Cuma kalau ini ditulis ilmu fikih seperti ini, yang kecil seperti ini ditulis semua dalilnya, ya bukunya jadi segini aja mungkin belum cukup. Kayak misalkan syarah-syarah fikih itu kan banyak. Itu nggak cukup kalau ditulis sama dalil-dalilnya. Makanya disajikan yang sudah matang, kita tinggal mengkonsumsi, tinggal menikmati saja. Nah, salah satunya ilmu fikih ini. Ini kembali lagi ke masalah naum, masalah tidur. Jadi itu kan dasarnya tadi hadisnya, ini hadis sahih. Sahih itu kalau derajat kesahihan dalam hadis itu yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Ketika kedua-duanya meriwayatkan, maka sahihain, dua kitab sahih, yaitu kitabnya Imam Bukhari sama kitabnya Imam Muslim. Atau kalau dalam istilah lain muttafaq alaih. Muttafaq alaih berarti Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Ketika sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kesahihan derajat hadis tersebut di bawah Al-Quran langsung. Udah kesalahan dalam sisi sanad, dalam sisi matan itu sudah sangat-sangat minim, hampir dipastikan nggak ada kesalahan. Itu pasti dari Rasulullah, nggak ada keraguan sama sekali. Itu kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kalau ada riwayat muttafaq alaih, ada riwayat sahihain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kesahihan hadisnya hampir 100%. Bahkan ada yang makini 100% gitu. Nah, tadi dalilnya itu man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Jadi kalau ada orang yang tidur, terus dia lupa tidak sholat atau lupa melakukan sholat, misalkan saking asiknya kerja dia lupa, kebablasan habis waktunya, tapi memang benar-benar gak ingat, nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau ingat kerja di tengah-tengah udah masuk waktu zuhur, antar nanggung sampai bablas waktu asar, nah itu dosa, nggak boleh. Tapi kalau benar-benar nggak ingat, tahu-tahu udah waktu asar, saya belum sholat asar, maka ketika dia ingat, ketika dia bangun, saat itu juga langsung sholat. Jadi fal yusalliha idza dzakara itu seperti itu. Fa illam yatadzakkarhu aw tadzakkarahu wa lam yaqdir ala fi'lihi lam yaqdi wa yaqdihi mata tadzakkarahu. Kalau misalkan dia tidak ingat atau dia ingat tapi tidak mampu untuk melakukannya, misalkan dia bangun itu sudah mepet banget, cukup untuk wudhu saja.
atau bangunnya sudah kelewatan, maka dia tidak wajib langsung qadha saat itu juga. Qadhanya nanti ketika dia ingat atau dia mampu gitu. Nah, imtadara waqtal lahdatin imtana waqtal khutbah imtana alaihi fa yuakhiru lima ba'da shalah. Kalau ingatnya pas khutbah. Nah, kalau tadi kan ingat tidak langsung wajib qadha. Kalau pas ingatnya waktu khutbah, Jumat nih, Jumat tadi subuh lupa nggak sholat, bener-bener lupa. Terus inget-inget pas dia lagi di masjid dengerin khutbah, maka tidak boleh langsung sholat saat itu karena khotibnya sedang khutbah. Nanti setelah selesai baru dia qadha. Nah, intinya seperti itu. Jadi yang pertama, yang uzur boleh tidak melaksanakan sholat pada waktunya itu karena tidur. In khafa fauta haduratan wa kadza ilal fardi in fata bi udrin wa ila wajabat illa in khafa fauta hadiratin fa yabda'u biha wujuban fala yajuzu asyrfa zamanan fi ghairi qadaya kata wa ila fima dah. Suma'lam annahu idza nama qabla dukhulil waqti fa fatatus shalah fala itsma alaih. Kalau ada orang yang tidur sebelum waktunya sholat, misalkan waktu zuhur 4:30, dia sebelum 4:30 tidur, terus bangunnya itu sudah habis waktu subuhnya, jam 7 baru bangun, maka dia tidak dosa karena tidurnya sebelum waktu subuh. Wa in alima annahu yastaghriqul waqta walau jum'atan wala yalzumul qadha fauron, juga tidak harus langsung qadha-nya bisa ntar-ntar walaupun itu di hari Jumat, walau Jumatan ala sahih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam laisa fin naumi tafrid, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa tidur itu tidak ada yang keterlaluan. Ya tidur ya wajar, selama tidurnya tidak disengaja, berarti antara tidur awalnya sebelum subuh sampai ba'da subuh itu nggak keterlaluan, karena nggak ada sejam lah, nggak ada sejam. Kalau mungkin yang keterlaluan ya sehari semalam itu keterlaluan. Tapi kalau tidur biasa, kata Rasulullah, nggak ada yang namanya tidur keterlaluan. Walaupun dia tahu kalau dia tidur waktunya mungkin nggak nemu, tapi tidurnya sebelum masuk waktu, maka dia tidak berdosa karena tidurnya. Udah. Qala Suwaifi laisa bisababin naum tafritun. Innama qabla dukhul waqti. Amma innama ba'da dukhulihi fa in alima annahu yasaghriqul waqta haruma alaihi naum. Adapun kalau sudah masuk waktunya, subuh udah adzan, kita nggak langsung sholat, terus tidur dulu, sementara dia yakin kalau tidur pasti bablas, tapi tetap tidur, maka dia dosa karena tidur bisa jadi dosa. Karena kalau dia yakin nggak bangun tetap tidur, berarti kan niat nggak sholat subuh. Nah, itu dosa, tidurnya dosa, meninggalkan sholat subuh tepat waktunya juga dosa. Jadi dosanya double. Wa yasamu ismaini. Dah. Fa in istaiqadha ala khilafi dhannihi wa shalla fil waqti lam yahsul ismu tarkis shalah wa amal ismu ladzi hasala bi sababin naum fala yartafi. Terus ternyata ketika dia tidur, pertama dia tidur tadi kan sudah waktu adzan sudah masuk, subuh sudah masuk. Dia yakin kalau tidur pasti bablas. Ternyata
dia bangun sebelum waktunya habis, dia sholat, maka dia tidak dosa karena meninggalkan sholat. Tapi dosanya tidur tetap, karena tidur sudah masuk waktu. Kalau dia tidur yakin nggak bakal bangun, berarti nggak dapat waktu. Tapi ternyata bangun, karena bangun dia sholat. Jadi yang gugur, yang nggak mendapatkan dosa itu cuma karena dia sholatnya, tapi tidurnya tetap dosa. Karena awalnya sudah paham ketika dia tidur pasti bablas. Cuma karena Allah mentakdirkan lain, dilalah kasih bangun. Karena sudah bangun, ya udahlah sholat sekalian. Nah, nggak meninggalkan sholatnya, nggak dosa. Jelas karena sholat, berarti dia kan tidak meninggalkan sholat. Tapi dosanya tidur tadi tidak hilang. Nah, ini bahaya. Makanya kalau sudah masuk waktunya, jangan coba-coba tidur sebelum sholat yang waktu itu. Tapi kalau saking ngantuknya sudah nggak ketolong, itu beda ceritanya. Kalau saking ngantuknya, ya mungkin kalau punya istri ya bilangin istri, saya tidur dulu, wis nggak kuat banget, nanti bangunin. Nah itu kan sudah ada istilahnya minta bangunin ke istri dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada apa-apa terus sudah masuk waktunya karena males sholatnya, ntarlah tidur dulu, nah itu tidurnya dosa. Kalau telat sholatnya, meninggalkan sholat tepat waktu, dosa. Kalaupun nanti bangun di tengah-tengah waktunya karena dia yakin kalau tidur bablas, tapi ternyata di tengah waktunya dia bangun terus akhirnya sholat, dosanya tidur tidak hilang, tetap dosa. Udah wajibu iqadhu man nama ba'dal wujub wa yusanu. Nah, ini untuk membangunkan orang yang tidur untuk sholat. Kalau kita tahu yang tidur itu ternyata tidurnya setelah masuk waktu sholat dan dia belum sholat, kita wajib membangunkannya. Membangunkan tidur aja itu hukumnya dibagi-bagi, tidak selamanya sama. Kalau yang tidur itu sudah masuk waktunya baru tidur, maka kita yang tahu seperti itu wajib membangunkannya biar dia sholat. Tapi kalau tidurnya sebelum waktunya, kita cuma sunnah membangunkannya kalau kita tidak takut madorot. Maksudnya tidak takut madorot. Ada orang tidur sebelum waktunya tidur, terus waktunya udah mau habis lah, misalkan kurang 10 menit. Nah, kita sunnah untuk membangunkannya kalau kita tidak mengkhawatirkan satu madorot. Madorotnya apa? Misalkan kita tahu orang itu capek banget, tidurnya sebelum masuk waktunya. Kalau kita bangunkan, belum tentu dia langsung sholat karena saking capeknya. Akhirnya kalau dia bangun kan wajib sholat. Tapi karena dia nggak langsung sholat, berarti dia kalau nggak mengerjakan sholat dosa. Nah, membuat orang yang tadinya tidak dosa kalau nggak sholat tepat waktu menjadi dosa, itu tidak boleh. Makanya yang seperti itu kita tidak boleh sembarangan. Kita tahu teman kita misalkan capek banget habis kerja, atau istri kita misalkan habis kerja dapat catering, misalkan dia tidur sebelum subuh saking capeknya. Kalau misalkan kita bangunkan itu, kalau dia bangun tidak langsung sholat, ntar takutnya berarti dia wajib sholat tapi tidak mengerjakan, jadinya dosa. Ya udah biarin aja, toh tidur itu salah satu alasan tidak harus melakukan sholat tepat waktunya. Nah ini yang kadang-kadang orang bingung. Loh, kita kan wajib membangunkan orang yang tidur untuk sholat. Kata siapa wajib? Wong dia rufi al-kolam kok. Dia nggak wajib sholat karena dia tidur. Kalau di pondok iya harus dibangunkan karena saat tarbiyah, saat pendidikan. Tapi kalau kita orang lain, kalau dia misalkan
kerjanya lembur, terus tidurnya juga sesuai sebelum masuk waktunya udah tidur. Terus kalau misalkan kita bangunkan nanti malah dia wajib sholat tapi nggak melakukan, berarti dosa. Ya biarkan aja dulu sebangunnya, terserah Allah mau membangunkannya kapan gitu. Jadi tidak serta-merta harus kita bangunkan. Itu yang berhubungan dengan sholat. Apalagi yang nggak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang kita nggak mikir ganggu orang tidur. Mentang-mentang bulan Ramadan gitulah, tadarus sampai jam 2 pakai speaker luar, itu ganggu orang tidur. Hukumnya tadarus apa? Sunnah. Ganggu orang istirahat, ganggu orang tidur haram. Maka yang didahulukan kita tinggalkan yang haram. Ya berarti paling nggak kita batasi umumnya itu jam berapa. Ya paling mentok jam 12 lah kita pakai speaker luar. Habis itu mau sampai subuh nggak apa-apa, tapi jangan pakai speaker luar, pakainya speaker dalam. Toh orang lain nggak dengar juga nggak mempengaruhi pahala kita kan. Ya wes nggak apa-apa, tapi jangan ganggu orang tidur. Takutnya ganggu orang tidur itu haram, sementara kita tadarus seperti itu kan hukumnya nggak akan sampai wajib, nggak akan, pasti mentok-mentoknya sunnah, bisa makruh bisa haram, ya kan. Kalau sesuatu yang haram kalau nggak ada darurat itu nggak bisa berubah hukumnya. Tapi kalau hukum yang kayak tadi bisa sunnah, kayak baca Quran itu kan bukan satu kewajiban, itu bisa jadi wajib bisa. Kalau itu nadar misalkan itu termasuk wajib. Sudah. Jadi intinya yang pertama uzur kita meninggalkan jamaah itu meninggalkan sholat tepat waktu itu karena tidur. Sampai jam 6 ya. Jam 6. Masih ada waktu. Udah, itu yang pertama. Yang kedua An-nisyan, karena lupa. Tapi lupanya itu bukan karena hal yang tidak berguna. Hal yang tidak berguna, misalkan kita remi, kita gaple sampai lupa waktu. Nah, itu tidak bisa dianggap sebagai lupa. Tapi kalau misalkan lupa itu memang nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang seperti itu, misalkan kita lagi ngaji, benar-benar lupa, saking asiknya ngaji nggak tahu waktunya habis. Misalkan mulai ngaji jam 11 siang, terus dalam ngaji itu mungkin karena di dalam ruangan ya, jadi nggak dengar adzan mana-mana, tahu-tahu selesai ngaji udah waktu asar, berarti kan zuhurnya kelewat. Tapi karena dia kelupaan, yaitu nggak dosa. Mungkin nggak seperti itu. Ngajinya mulai sebelum zuhur sampai setelah habis asar. Terus lupa nggak ingat sholat, mungkin nggak? Mungkin. Nggak mungkin. Kata siapa? Belum pernah ngalamin. Coba kalau yang ngajar Mukti Bayumi, ya. Kalau yang ngajar Syekh Mukti Bayumi itu, kita ngaji itu seolah-olah dibawa ke alamnya. Kalau membahas tentang kalau itu kan bahasnya tentang filsafat ya. Filsafat itu kita nggak inget apa-apa, ingetnya ngaji, kuliah sama doktor. Tahu-tahu asar, itu sering terjadi seperti itu. Nggak inget karena asik, saking asiknya. Nah, yang seperti ini nggak apa-apa, kita kelewatan sholatnya. Nah, kalau seperti itu tidak langsung saat itu harus qadha, ketika ingat boleh langsung qadha. Nah, ini banyak terjadi sebenarnya, cuma karena kita belum begitu menghayati. Kadang-kadang ngaji baru setengah jam aja, aduh kok udah kelihatan terang benderang ya, itu karena kita belum terbiasa. Tapi kalau kita dulu Sajamah seperti paham lah. Kalau di Mesir gitu, kalau ketemu dosen yang memang benar-benar menguasai materi dan kita seneng, itu nggak kerasa sama sekali. Kalau di sana kan misalkan kalau di Usuluddin kan kalau begitu masuk di misalkan fakultas filsafat tuh masuk tutup kan udah gak tahu
kondisi luar ruangan itu nggak tahu karena jendela juga tutup, pintu tutup. Udah berhadapan sama dosen. Dosen ketika ngajar itu interaktif. Bener-bener nggak ingat waktu. Tahu-tahu keluar kelas badal asr. Kalau gitu udah berarti kan sholat duhurnya kelewat. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Bahkan dosennya sendiri kadang-kadang saking asiknya juga nggak ingat waktu. Itu banyak kalau di Azhar itu dosen-dosen yang memang keren-keren itu banyak seperti itu. Kalau di syariat ada yang iya banyak, apalagi di syariah itu kan kayak apa titer zaman dulu ya. Nah, itu kalau udah ngaji itu udah nggak ingat waktu. Nah, kalau yang seperti ini itu tidak apa-apa. Jadi udzur sholat tepat waktu ada dua. Yang pertama naum karena tidur, yang kedua karena nisyan, karena lupa gitu. Ini ada sedikit hal-hal yang sering kita dengar tapi kita anggap nggak ada dasarnya. Kalau dalam bahasa Jawa orailok, kalau bahasa Sunda pamali. Kadang-kadang orang tua kita tidak mau ribet-ribet menjelaskan dalilnya ini, kata Syahini ini, nggak mau gitu. Cuma cukup dengan kata railok atau Sunda pamali. Tapi ternyata ada dasarnya. Mungkin dulunya orang-orang tua kita ngaji, cuma nggak mau pamer ilmu. Jadi ada istilah-istilah itu. Nah, ini di sini coba kita sambil ngabisin waktu dikit lah, lewat dikit nggak apa-apa ya hari Minggu ini. Tambihun kathratun naum mimma yurisul faqra. Bangkong, kebanyakan tidur itu termasuk sesuatu yang menyebabkan kefakiran. Jadi kalau tidurnya bangkong, bangunnya susah, itu bikin orang fakir. Bikin orang fakir. Itu bagi orang kaya. Orang kaya tapi tidurnya bangkong, tidurnya doyan tidur lah, itu menyebabkan dia menjadi fakir. Wa ziyadatuhu liman huwa fakir. Kalau orang yang sudah miskin tidurnya ngeblok seperti itu, kebablasan terus, itu kalau tadi orang kaya kan bisa membuat dia sebab dia fakir. Kalau orang miskin nambah miskin. Bukan jadi kaya kebalik enggak, tapi nambah miskin. Makanya ora elok kakek turu, enggak mali kebanyakan tidur kan gitu. Kita kadang-kadang enggak sadar, khurafat itu. Padahal ada, maksudnya tuntunannya dari guru-guru juga ada seperti itu. Wafil hadis, ada dasarnya dalam hadis, la yuradul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illal bir wa anna rajula la yuhramu rizqu bidambin adnabahu. Dalam hadis ada penjelasan tidak bisa menolak takdir, menolak qada kecuali dengan doa. Jadi kita misalkan ditakdirkan nih. Jadi ini takdir kan ada yang mu'alak, ada yang mubrom. Nah, ini yang mu'alak. Misalkan kita ditakdirkan hari ini mungkin kecelakaan atau gimana, tapi itu masih mu'alak. Masih tergantung nanti ada enggak sesuatu yang bisa membatalkan ini. Lah, tidak bisa membatalkan suatu takdir kecuali dengan doa. Dilalah pagi-pagi kita sholat subuh imamnya Ustaz Jambas. Ustaz Jambas pernah ngaji tentang istimewanya surat-surat. Akhirnya beliau baca di rakaat pertama Alam Nashrah, di rakaat kedua Alam Taro. Sholat subuh dianggapkan sholat fajar. Kata Imam Ghazali, kalau kita mudawamah seperti itu, insya Allah di hari itu kita diselamatkan oleh Allah dari bala di hari itu. Nah, karena sholat subuhnya jamaah di masjid, imamnya baca itu, terus kita kan mengaminkan, berarti sholat kita sama seperti imam. Dilalah doanya juga, ya Allah lindungilah kami dari segala macam bahaya. Yang tadinya sudah ditakdirkan kecelakaan, dilalah ada yang nolong, atau dilalah karena saking ngantuknya di masjid habis itu ketiduran dulu.
akhirnya nggak jadi kecelakaan. Bisa seperti itu. Jadi la yaridul qadha illa doa. Tidak bisa menolak satu kepastian, satu qadha kecuali dengan doa. Maka doa-doa itu bisa saja menolak takdir Allah. Maksudnya takdir Allah itu yang mu'allaq, yang masih digantungkan, masih ada kemungkinan rubah. Tapi kalau yang sudah tidak bisa berubah, ya udah enggak. Kalau ini yang mu'allaq. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak akan menambah umur kita kecuali kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik itu bisa menambah umur kita. Nah, menambah umur ini bisa real, berarti umur kita ditambah, atau keberkahan umur kita yang ditambah. Ya minimal tambah berkah, minimal tambah berkah. Wa anna rajul la yuhramur rizqu bidambin adnabahu khususon al-kadzab wa kathratun naum. Seseorang tidak akan terhalang rizkinya kecuali karena dosa yang dia lakukan. Seseorang tidak terhalang rizkinya kecuali karena dosa yang dia lakukan. Jadi kalau pas kita rezekinya seret, coba kita introspeksi diri kita. Dosa apa? Bukan karena sekarang kan, ya Allah, apa sih dosa saya? Saking banyaknya dosa sampai nggak tahu dosa sendiri. Nah ini yang bahaya. Ya, harusnya kita sadar dosa-dosa kita itu apa aja. Makanya ketika rezekinya seret, coba kita pilah-pilah ini dosa mana yang kira-kira menyebabkan rezekiku agak seret. Karena Rasulullah bersabda seperti itu. Orang itu bisa terhalang rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Khususon al-kadzab, terutama bohong. Bohong itu ringan, tapi itu bisa menyebabkan rezekinya terhambat. Misalkan kita sedang bisnis, terus berbohong. Orang yang kita ajak bisnis tahu kalau kita bohong. Ini secara logika ya, secara logika. Kan partner bisnis kita akan mikir kan, jangan-jangan nanti ditipu. Akhirnya kerjasama yang sudah hampir disepakati adalah nggak jadi. Itu secara logika. Ada hal-hal yang tidak masuk logika itu ada. Nah, secara logika aja masuk akal mungkin, apalagi kalau sudah sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah itu layantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak sembarangan ngomong karena hawa nafsu, karena kepingin terkenal, karena biar orang terpukau. Enggak. Semua yang dikatakan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah, in huwa illa wahyu yuha, hanya wahyu yang diwahyukan oleh Allah, cuma melalui lisan Rasulullah. Itu khususnya kadzab, bohong. Wa kathratun naum tujibul faqra. Nah, kalau tidur banyakan itu menyebabkan kefakiran. Tinggal terserah mau percaya hadis atau enggak, percaya kalam Rasulullah apa enggak. Walaupun saya yang ngomong ya, ini bukan saya yang ngomong, saya hanya menyampaikan hadis Rasulullah. Mau percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas bohong itu salah satu sebab terbesar rizki kita terhambat. Makanya derajat setelah kenabian itu Siddiq, orang yang benar omongannya, nggak pernah berbohong. Anbiya minal al-anbiya wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Baru setelah siddiq, orang yang bisa dipercaya, yang benar-benar kata-katanya nggak pernah bohong, baru syuhada, orang yang mati syahid. Setelah syuhada, solihin. Berarti derajat orang yang jujur, yang tidak pernah bohong, jauh di atas orang alim. Kalau orang yang alim ngajinya pinter, ya ngaji bisa dicari, bisa kita ngaji berapa tahun mungkin bisa menyamakan ilmunya. Tapi kalau kejujuran, kalau tidak dididik dari kecil, susah. Makanya orang yang jujur, orang yang siddiq, derajatnya di bawah Nabi, masih di atas para orang yang mati syahid. Minal anbiya wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi jauh derajatnya.
Agak cepat dikit. Wa kata naum aurianan, begitu juga tidur dalam keadaan bugil. Tidurnya enggak pakai pakaian apa-apa. Kan kata orang Jawa, kata orang Sunda pamali. Oh, turu kok udo, railok. Ternyata itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Itu dalam tusur bisain. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan jinabat, belum mandi jinabat makan, ini bisa menyebabkan kefakiran. Wa tahawun biasqatil maidah, ada makanan mungkin nasi jatuh nggak kita perhatikan, udah kita apalagi sampai buang sisa makanan, ini bisa menyebabkan kefakiran. Makanya kalau orang Jawa kan makan dihabisin, ntar ayamnya mati gitu kan. Kalau orang sekarang beneran mati ya digoreng lagi gitu kan. Padahal seperti ini. Kalau di Mesir kan orang naik mobil Mercy, tahu ada is jatuh, diambil, turun dia dari mobil, ngambil is yang jatuh di jalanan. Kita, istri kita nih, kadang-kadang sisa makanan masih bisa dimakan, nggak mau makan dia, dibuang. Nah, makanya kewajiban kita untuk didik istri kita jangan suka memubadirkan sesuatu. Kayak saya sering sedih kalau melihat teman-teman makanan itu nggak sampai habis sudah dibuang. Padahal mereka pasti paham lah, innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Siapa yang nggak paham artinya? Orang yang suka membeberkan sesuatu itu temannya setan, tapi nggak dilakukan. Jelas kalau orang yang membeberkan sesuatu temannya setan, tapi nggak mau. Ya sisa makanan dikit udahlah buang, udah. Padahal sisa istri, apa salahnya kita makan? Dulu waktu masih pacaran seolah-olah gitu kan, sekarang udah jadi istrinya, nyisain, gak boleh gitu. Kalau masih layak makan, jangan biasakan membuang makanan yang masih layak dimakan. Kalau misalkan terpaksa ada makanan sisa, mungkin udah nggak bisa kita makan kurang pantas, ya udah, tapi jangan dibuang. Taruh sampah, taruh mana, tapi niatnya ngasih makan makhluk Allah yang lain kan boleh, nggak apa-apa, tapi tidak membebadirkan sesuatu. Tapi jangan dijadikan alasan. Ntar saya ngasih makanan semut kok gitu kan. Jadi kita menggampangkan, menyepelekan makanan yang jatuh-jatuhan gitu, itu bisa menyebabkan kefakiran. Udah, kalau kita bahas banyak. Salah satunya nyapu malam hari, terus jahit baju yang masih kita pakai. Itu ya kata-kata orang-orang Jawa itu railok, kalau kata orang Sunda pamali. Itu ternyata ada di kitab sini. Jadi jangan sembarangan. Nyapu malam-malam masa pamali. Itu kan kata orang tua dulu, Abu Rofat itu. Ternyata ya mungkin nanti kalau kita logikakan bisa ketemu, cuma karena otak kita yang sangat kerdil belum bisa menemukannya. Tapi kalau sesuatu yang belum bisa ketemukan bukan berarti nggak ada, karena keterbatasan otak kita. Tapi ada, kalau dalam kitab ada sesuatu yang orang tua dulu bilangnya cuma seperti itu, ternyata kalau kita lakukan juga sangat berharga. Mungkin itu saja, karena sudah terang benderang, mohon maaf agak sampai kelewat waktunya. Nanti semoga bermanfaat, semoga bisa kita pahami dan laksanakan apa yang kita kaji, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, khususnya buat keluarga kita dan keluarga kita serta lingkungan terdekat kita. Ala diniyah wal kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آخر الكلام أنزلنا الله وإياكم أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.